Bartolomeo adalah salah satu karakter dalam serial manga dan anime One Piece. Dia adalah seorang bajak laut yang sangat mengidolakan Luffy dan kru topi jerami. Berikut ini adalah beberapa informasi tentang kisah Bartolomeo. Bartolomeo pertama kali muncul di Arc Dressrosa, di mana dia ikut berpartisipasi dalam turnamen Corrida Colosseum untuk merebut buah Meramera no Mi, yang merupakan buah iblis yang pernah dimiliki oleh Ace, saudara Luffy. Dia berhasil memenangkan Blok B dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya, Bari-Bari no Mi, yang memungkinkan dia untuk menciptakan penghalang tak terkalahkan. Bartolomeo kemudian bertemu dengan Luffy di ruang tunggu para gladiator, dan menunjukkan rasa hormat dan kagumnya yang berlebihan kepada Luffy. Dia bahkan rela memberikan buah Meramera no Mi kepada Luffy jika dia menang. Bartolomeo juga membantu Luffy dan anggota topi jerami lainnya untuk melawan Doflamingo dan sekutunya. Setelah pertempuran di Dressrosa berakhir, Bartolomeo mengajukan diri untuk menjadi bagian dari armada besar topi jerami, bersama dengan 6 kapten bajak laut lainnya. Dia menjadi kapten kapal kedua dari armada tersebut, dengan nama kapal Going Luffy Senpai. Bartolomeo kemudian mengantar Luffy dan beberapa anggota topi jerami lainnya ke Pulau Zou, di mana mereka bertemu dengan anggota topi jerami yang tersisa dan sekutu mereka dari suku Ming. Bartolomeo juga terlibat dalam pertempuran melawan bajak laut Silver Mine yang menculik Luffy dan Bartolomeo saat mereka sedang menuju Zou. Setelah berpisah dengan Luffy dan kru topi jerami, Bartolomeo pergi ke beberapa pulau di dunia baru untuk menyebarkan popularitas topi jerami. Dia bahkan berani membakar bendera bajak laut Shanks, salah satu Yonko, dan membagikan pin topi jerami kepada penduduk setempat. Bartolomeo juga terlibat dalam film One Piece, Stampede, di mana dia ikut dalam festival bajak laut yang diselenggarakan oleh Buena Vesta. Bartolomeo adalah salah satu karakter yang paling setia dan fanatik kepada Luffy dan kru topi jerami. Dia selalu siap untuk membantu dan melindungi mereka dari segala ancaman. Dia juga memiliki sifat yang kasar dan brutal terhadap orang-orang yang tidak menyukai atau menghina topi jerami. Dia sering mengejek dan meludahi penonton di Corrida Colosseum, atau mengancam para wartawan yang memberitakan hal buruk tentang topi jerami. Bartolomeo juga memiliki kekuatan buah iblis yang sangat berguna dalam pertempuran maupun pertahanan. Dia bisa membuat penghalang berbentuk apa saja, seperti tangga, pelindung, senjata, atau bahkan rumah. Kisah buah iblis Bari-Bari no Mi adalah salah satu topik yang menarik dalam serial One Piece. Buah iblis ini memungkinkan penggunanya untuk menciptakan penghalang yang tak terkalahkan, baik untuk bertahan maupun menyerang. Berikut ini adalah beberapa informasi tentang kisah buah iblis Bari-Bari no Mi. Buah iblis Bari-Bari no Mi termasuk dalam kategori Paramecia, yang merupakan jenis buah iblis yang memberikan kekuatan super kepada penggunanya. Nama buah ini berasal dari kata baria, yang merupakan cara orang Jepang mengucapkan kata barrier, penghalang. Pengguna buah ini disebut sebagai manusia penghalang, Baria Ningen. Buah iblis Bari-Bari no Mi pertama kali muncul dalam cerita One Piece pada Arc Dressrosa, di mana Bartolomeo, salah satu peserta turnamen Corrida Colosseum, mengungkapkan bahwa dia adalah pengguna buah ini. Bartolomeo menggunakan kekuatan buah ini untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan lawan, dan juga untuk menyerang dengan meluncurkan penghalang ke arah target. Sebelum Bartolomeo, buah iblis Bari-Bari no Mi ternyata pernah dimiliki oleh seorang anggota klan Kurozumi, yaitu Kurozumi Semimaru. Dia menggunakan kekuatan buah ini untuk melindungi Kurozumi Orochi dari tebasan Kozuki Oden, yang merupakan salah satu samurai legendaris di Wano. Namun, penghalang Semimaru tidak mampu menahan serangan Oden sepenuhnya, dan akhirnya Orochi terluka parah. Tidak diketahui bagaimana buah iblis Bari-Bari no Mi berpindah tangan dari Semimaru ke Bartolomeo. Mungkin saja Semimaru meninggal karena usia atau dibunuh oleh musuh, dan buah iblisnya bereinkarnasi menjadi buah biasa yang kemudian ditemukan atau dibeli oleh Bartolomeo. Atau mungkin juga ada orang lain yang pernah menjadi pengguna buah ini di antara Semimaru dan Bartolomeo, tetapi belum terungkap dalam cerita. Buah iblis Bari-Bari no Mi memiliki kekuatan yang sangat berguna dan kuat, baik untuk pertahanan maupun penyerangan. Penghalang yang diciptakan oleh pengguna buah ini bisa berbentuk apa saja sesuai dengan keinginan pengguna, seperti tangga, pelindung, senjata, atau bahkan rumah. Penghalang ini juga bisa menahan serangan-serangan yang sangat kuat, seperti pukulan Elizabelo II yang bisa menghancurkan benteng, atau batu raksasa milik Pica. Namun,
Buah ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak bisa menahan suara, dan memiliki batas ukuran dan ketahanan maksimum yang belum diketahui. Beberapa pertarungan Bartolomeo yang paling berkesan. Pertarungan melawan Elisabelo II di Corrida Colosseum, Bartolomeo menghadapi Elisabelo II, Raja dari Provence Kingdom. Di babak final Blok B, Elisabelo II memiliki kekuatan pukulan yang bisa menghancurkan benteng, tetapi Bartolomeo berhasil menahan serangannya dengan penghalangnya. Bartolomeo kemudian meluncurkan penghalangnya ke arah Elisabelo II dan mengalahkannya dengan satu pukulan. Bartolomeo menjadi pemenang Blok B dan mendapatkan hak untuk melanjutkan ke babak final. Pertarungan melawan Gladius di Dressrosa, Bartolomeo bersama dengan Robin dan Cavendish berusaha menyelamatkan Luffy dan Law dari Gladius, salah satu perwira Don Quixote Pirates. Gladius memiliki kekuatan buah iblis Pamu-Pamu no Mi yang memungkinkan dia untuk meledakkan apapun yang dia sentuh. Bartolomeo menggunakan penghalangnya untuk melindungi diri dan teman-temannya dari ledakan Gladius, dan juga untuk menyerang Gladius dengan cara memantulkan ledakannya kembali. Bartolomeo akhirnya berhasil mengalahkan Gladius dengan bantuan Cavendish. Pertarungan melawan Maynard di Silver Mine, Bartolomeo bersama dengan Luffy terjebak di Silver Mine, sebuah pulau buatan milik bajak laut Silver Mine. Mereka bertemu dengan Maynard, seorang wakil laksamana angkatan laut yang menyamar sebagai gladiator. Maynard menyerang Bartolomeo dengan kekuatan buah iblis Bato-Bato no Mi, yang memungkinkan dia untuk berubah menjadi kelelawar raksasa. Bartolomeo menggunakan penghalangnya untuk bertahan dari serangan Maynard, dan juga untuk mengejek dan menghina Maynard. Bartolomeo akhirnya berhasil mengalahkan Maynard dengan bantuan Luffy dan Desire, seorang mantan anggota bajak laut Silver Mine. Kisah Bartolomeo membakar bendera adalah salah satu aksi kontroversial yang dilakukan oleh salah satu anggota armada besar topi jerami dalam serial One Piece. Berikut ini adalah beberapa informasi tentang kisah tersebut. Kebakaran bendera tersebut terjadi di pulau yang menjadi wilayah kekuasaan Shanks, salah satu Yonko atau 4 kaisar bajak laut terkuat di dunia baru. Shanks adalah seorang teman dan mentor bagi Luffy, sang kapten topi jerami, yang pernah memberikan topi jeraminya kepada Luffy saat masih kecil. Bartolomeo, yang merupakan kapten kapal kedua armada besar topi jerami, melakukan aksi tersebut sebagai bentuk penghormatan dan dukungan kepada Luffy. Dia membakar bendera bajak laut Shanks dan menggantinya dengan bendera topi jerami, yang menunjukkan bahwa dia menganggap Luffy sebagai raja bajak laut yang sebenarnya. Namun, aksi Bartolomeo tersebut tentu saja menimbulkan kemarahan dan kekecewaan dari pihak Shanks dan krunya. Bendera bajak laut adalah simbol kebanggaan dan identitas bagi setiap kelompok bajak laut, dan membakarnya adalah tindakan yang sangat tidak sopan dan menghina. Apalagi, Shanks dan Luffy bukanlah musuh, melainkan teman yang saling menghormati. Belum diketahui bagaimana reaksi dan tindakan Shanks terhadap Bartolomeo setelah mengetahui kejadian tersebut. Mungkin saja Shanks akan memaafkan Bartolomeo karena mengerti bahwa dia hanya ingin menunjukkan loyalitasnya kepada Luffy.